Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riansyah dari kelompok 11. Jadi kami akan mempresentasikan makalah kami yang berkaitan dengan perbandingan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian perbandingan pendidikan. Penggunaan istilah perbandingan pendidikan merupakan terjemahan dari istilah comparative education dalam bahasa Inggris, sebagaimana hanya dengan comparative religion diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbandingan agama. Sementara sebagian para ahli mengalih bahasakan istilah comparative education ke bahasa Indonesia dengan pendidikan perbandingan. Namun kedua istilah tersebut pada dasarnya menunjukkan pengertian yang sama, yaitu studi komparatif, studi perbandingan tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan yang berasal dari istilah lengkapnya comparative study of education. Jadi seperti itulah pengertian dari perbandingan pendidikan. Selanjutnya adalah perbandingan konsep tujuan pendidikan. Istilah tujuan secara etimologi berarti arah, maksud, atau halaman. Dalam bahasa Arab, tujuan disebut dengan masyahid. Sementara dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goal, purpose, objective, atau aim. Secara terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Tujuan merupakan suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai dilaksanakan. Karena itu, pendidikan yang merupakan suatu usaha yang berproses mempunyai tujuan, yaitu tujuan tertentu yang hendak dicapai sebagai indikasi berhasilnya pendidikan tersebut. Jadi itulah sedikit pengertian atau perbandingan mengenai konsep, membahas mengenai konsep tujuan. Dan selanjutnya adalah perbandingan konsep pendidik atau guru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang dimiliki, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas. Secara umum, guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Jadi itu pengertian dari pendidik atau guru. Sedangkan perbandingan konsep pendidik atau guru menurut beberapa ahli, yang pertama itu Al-Ghazali, beliau mengatakan pendidik merupakan orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Sang Khalik. Sedangkan menurut Ibnu Sina, pendidik yang baik adalah pengajar yang lihai, tegas, paham akan materi yang akan disampaikan, mengajarkan etika, cakap dalam mendidik, berpenampilan menarik, jauh dari cemooh, dan lain-lain. Dari pemaparan dua pendapat di atas, perbandingan keduanya adalah Al-Ghazali lebih menentukan konsep pendidik pada ruang lingkup tenaga pendidik yang mampu mengarahkan muridnya pada jalan yang benar. Sedangkan Ibnu Sina menjelaskan pendidik sebagai orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan mampu memahami anak didiknya. Jadi itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Lutfi. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan menjelaskan tentang perbandingan konsep kurikulum.
Yang pertama, menurut Daniel Tanner dan Leonard Tanner, kurikulum adalah pengalaman pembelajaran terarah dan terencana secara struktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pembelajaran memiliki motivasi dan minat belajar. Yang kedua, menurut Darsono, kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktek. Pengetahuan kurikulum juga saat ini juga pengertiannya sangat berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Jadi kurikulum itu dalam pendidikan sangat diutamakan dan sangat dibutuhkan, karena tanpa kurikulum pendidikan tidak dapat terencana dengan lancar. Selanjutnya akan menjelaskan dengan perbandingan konsep metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran secara umum adalah suatu cara yang dipilih oleh guru pendidik untuk dapat mengoptimalkan proses pembelajaran mengajar yang kemudian bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode pembelajaran juga bisa diartikan sebagai cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapainya. Yang kedua, menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran adalah sebagai cara atau pola pembelajaran yang khas untuk memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dalam sumber daya manusia terkait dengan proses pembelajaran pada diri pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran, metode pembelajaran di sini sangat dipentingkan oleh guru dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi, pembelajaran itu sangat dipentingkan oleh guru untuk pembelajaran berlangsung. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, saya dan teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Muhammad Riansa. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan konsep peserta didik. Yang pertama, peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun secara berpikir untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri peserta didik tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Aliran ini memandang bahwa peserta didik yang berkaitan dengan akal dan kecerdasan mempunyai kelebihan dan fakta dibandingkan dengan orang lain. Jadi, peserta didik memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Yang nomor 2, menurut Sudarwan Damin, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pembelajaran formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, jika guru tidak bisa belajar tanpa peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik di sini sangat dipentingkan dalam pembelajaran. Jadi di sini guru sangat mementingkan kehadirannya peserta didik dalam pembelajaran formal atau tidak.